Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Sudah segar semuanya ya? Sudah pada sarapan belum nih? Sudah, Bu. Sudah? Pelajaran untuk kita belajar sekarang? Sudah, Bu. Buku paket kita ada dua ya, buku yang ini, terpadu satu, yang ini, sama yang ini. Ya, maka Dimas bantu ibu pimpin doa ya. Bersiap. Bacakan doa. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan kita berdoa sebelum belajar, pelajaran kita berlangsung khidmat, dan apa yang kita pelajari hari ini memberi manfaat bagi kita untuk kehidupan kita sehari-hari. Sebelumnya, tidak bosan-bosannya Ibu selalu mengingatkan kamu untuk tetap menerapkan protokol kesehatan, apalagi jika kita, apa itu protokol kesehatannya? Yang pertama apa? Masker. Memakai masker. Pakai masker. Menjaga jarak. Menjaga jarak. Mencuci tangan. Mencuci tangan sebaiknya di mana? Di air yang mengalir. Air yang mengalir, bagus. Pakai sabun ya. Ya, Ya, Bu. Bu. Nah, sekarang Ibu kirimkan link absen kita di grup. Silakan kamu isi sebentar. Sudah Bu. masuk link absennya? Sudah, Bu. Nah, silakan diisi sebentar. Nah ya, ini dia link absen kita. Coba Ibu cek siapa yang sudah mengisi absennya. Minggu lalu. Siapa yang masih ingat? Pengertian energi dan bentuk. Ah ya, pengertian energi dan bentuk-bentuknya. Siapa yang masih ingat pengertian energi itu apa? Kemampuan untuk melakukan usaha. Nah, bagus, kemampuan untuk melakukan usaha. Bagus, Manda. Sekarang bentuk-bentuk energi. Siapa yang masih ingat? Energi potensial. Energi potensial. Energi potensial. Energi listrik. Energi panas, energi bumi. Nah, banyak ya, ternyata semuanya masih ingat pelajaran minggu lalu. Jadi, kita lanjutkan pelajaran kita mengenai sumber-sumber energi. Nah, mulainya di sini. Nah, di sini ada dua gambar. Sekarang kita bahas dulu gambar kiri. Bagaimana, apa ini? Gambar apa ini? Keran yang tidak dimatikan. Nah, keran yang tidak dimatikan. Kalau gambar kanan tentang apa? Macet. Banyak kendaraan pribadi. Nah, banyak kendaraan pribadi, macet. Kira-kira menurut kamu bagaimana perilaku yang ditunjukkan pada gambar ini? Boros air. Boros? Ada yang boros air, yang sebenarnya? Sumber Karena banyak kendaraan pribadi, boros BBM ya? Ya, Bu. Nah, jika kita biarkan boros air sama boros BBM ini berlangsung lama, apa yang akan terjadi kira-kira? Terjadinya kelangkaan. Kelangkaan. Kalau pada air, BBM mahal. Kalau langka, kalau air gimana? Sumber air bersih. Sumber air bersih juga menjadi akan langka. Nah, dari kali ini akan sangat bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Di antaranya apa? Mengetahui akibat pemborosan energi. Nah, kita tahu kira-kira manfaatnya. menerapkan sikap hemat energi. Ya, bagus. Kita lanjutkan. Tujuan kita mempelajari materi kali ini adalah yang pertama, kamu mampu menganalisis sumber-sumber energi tak terbarukan dan terbarukan. Yang kedua, kamu mampu menganalisis perubahan energi yang terjadi di alam sekitar. Yang ketiga, mampu menyimpulkan cara menghemat energi. Yang keempat, mampu menyajikan cara menghemat energi dalam bentuk poster dengan tampilan yang menarik. Jadi, macam penilaian. Yang pertama, nilai sikap. Sikap ini terbagi dua, spiritual dan sosial. Sikap spiritual berhubungan dengan perilaku beragama kita. Semua ada jawab salam Ibu tadi? Ada, Bu. Ada. Semuanya ikut berdoa tadi? Ada? Ada. Berarti itu sudah tinggi untuk nilai spiritualnya itu. Kita lanjutkan nilai yang kedua yang akan Ibu ambil nanti adalah nilai pengetahuan. Jadi siapa yang menyimak pelajaran ini nanti, jika ada kuis di akhir, Ibu harapkan nilainya tuntas semuanya. Kalau bisa dapat 100 semua ya. Selanjutnya yang ketiga nilai poster. Nah, nilai poster ini yang akan Ibu ambil adalah yang pertama tampilan posternya. Yang kedua, apakah poster ini mudah? Terlihat videonya? Ada, Bu. Ada. Ada, Bu. Coba perhatikan sebentar. Nah, bagaimana perilaku orang di video tadi? Pemborosan energi. Pemborosan energi maksudnya siapa bisa jelaskan? Sebenarnya dihidupkan tapi tidak dimanfaatkan. Semua dihidupkan, tidak dimanfaatkan, kata Dimas. Siapa lagi bisa kasih pendapat? Akhirnya lampu mati. Nah, terakhir di video tadi lampu mati. Jadi ketika lampu mati barulah dia sadar betapa bermanfaatnya listrik yang dia sia-siakan tadi. Jadi yang tadi kebanyakan itu dia boros energi listrik. Apakah energi itu energi listrik saja tadi? Tidak. Tidak ya, kalau di gambar tadi ada air ya. Air. Nah, Ya, Bu. dari video tadi dan gambar yang sudah kamu perhatikan di awal tadi, sekarang coba kamu pikirkan sebentar apa rumusan masalah yang akan kita selesaikan hari ini. Bagaimana caranya menghemat energi yang berasal dari sumber energi yang tidak terbarukan? Nah, bagus. Satu Manda dia nanya. Ada yang lain? Apa yang terjadi jika kita melakukan pemborosan energi? Bagus. Novel sama siapa itu Ibu? Nggak kelihatan. Tidak ada?
Bagaimana caranya kita menemukan sumber energi alternatif yang bisa menggantikan sumber energi yang tidak terbarukan? Kata Dima, yang 3 inilah yang akan kita coba selesaikan. Kita coba selesaikan melalui ide-ide dan akan kita tuangkan melalui poster nantinya. Sudah Ibu bagi ke dalam 3 kelompok. Sudah masuk di grup kelompoknya semua kan? Sudah ya. Nah, ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ibu harap nanti aktif berdiskusi di sana. Nah ya, sebelumnya kamu sudah mendownload bahan ajar dan LKPD yang Ibu bagikan di grup kemarin kan? Sudah, Bu. Buku yang sudah disiapkan tadi, ini buku yang IPA terpadu ini, materi kita ada di halaman 162 ya. Lalu di buku yang ini, yang satu lagi, itu materi kita adanya di halaman 198. Jadi topik isian LKPD itu ada di halaman awal, boleh kamu baca sebentar. Nah, lalu kamu boleh juga berdiskusi sebentar mengenai ide-ide untuk menghemat energi. Tadi beberapa sudah disampaikan. Mengganti lampu dengan yang hemat energi. Nah, mengganti lampu dengan yang hemat energi katanya, kata Manda. Menggunakan air Menggunakan elektronik jika sudah tidak terpakai. Ada yang mematikan keran jika tidak terpakai. Apalagi dari ide-ide tersebut, kita akan mencoba membuat poster. Posternya akan kita buat di kertas HPS. Sudah disiapkan, Nak? Sudah, Bu. Sudah, coba lihatkan ke Ibu mana kertasnya. Mana kertasnya? Nah, Dimas sudah siap tuh alat belajarnya, bagus. Berdiskusi di kelompoknya mengenai poster yang akan dibuat. Cek diskusinya di sini. Silahkan berdiskusi di kelompoknya masing-masing. Ini Dimas nanya ini, siapa yang bisa jawab nih? Silakan bantu jawab. Pintar ya. Jika sudah mulai dapat ide dari itu tadi yang sudah kita diskusikan tadi, sudah boleh mulai membuat gambar posternya. Jadi kita memang diskusinya berkelompok, tapi tugas poster ini dibuatnya pribadi karena kita di rumah masing-masing ya. Bisa, Bu. Nah, Via ini sama Nisa sudah dapat ide ini mau membuat posternya. Lanjutkan. Sudah mulai menggambar posternya? Sudah, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Nah ya, silahkan digambar. Diwarnai sebagus mungkin ya. Ya, Bu. Nah, ini ada yang sudah siap ini. Fitri selesai dia posternya nih. Bisa menjadi inspirasi bagi yang lain. Yang belum selesai, Ibu tunggu 10 menit lagi. Silahkan. Kelompok 2 sepertinya juga ada yang sudah selesai. Manda, nah bagus. Kelompok 3 masih asik menggambar. Udah siap, langsung dikirim ke grup WA, nanti kita tampilkan. Yang belum silahkan selesaikan, waktunya masih ada 5 menit lagi. Tuh, satu lagi, Salwa, bagus. Kelompok 3 juga sudah mulai ada yang siap. Nah, Mutia. Nah, Dimas juga sudah siap. Bagus-bagus ini gambarnya. Sudah bisa kita presentasikan? Sudah, Bu. Sudah? Salwa sudah siap kita presentasikan, Ibu bantu presentasi. Nanti siapa posternya yang Ibu tampilkan, tolong kamu jelaskan maksud posternya, dan kelompok lain Ibu harapkan menanggapi ya. Kita mulai dari kelompok 1. Siapa tadi yang mengirim ini di kelompok 1? Siapa yang mengirim di kelompok 1 tadi? Salwa, Bu. Ah, Salwa. Bisa Salwa jelaskan maksudnya, Salwa? Tentang menghemat air, Bu. Menghemat air. Jadi ini maksudnya mematikan keran ya, Salwa? Ada setetes air ya? Ya, Bu. Ya, kalau lampu ini apa maksudnya, Salwa? Menghemat energi listrik, Bu. Menghemat energi listrik. Jadi dalam satu gambar ini Salwa ingin mengajak menghemat air sama energi listrik. Coba sekarang Ibu tanya kelompok 2 dan 3. Dari poster Salwa ini apakah sudah bagus atau ada yang perlu ditambahkan? Mana yang lebih mengerti kita pesannya? Poster yang ini atau yang ini tadi? Intinya dia sama-sama hemat air sama hemat listrik. Ayo kelompok 2, kelompok 3 komen. Kata-katanya kurang, Bu. Kata-katanya kurang, Bu. Bagus, itu yang maksud tadi Nova. Jadi ini kalau kita sedang belajar hemat energi kita paham. Cuman ketika kita sampaikan kepada orang yang belum, ya, kalau kita sampaikan kepada orang yang belum belajar hemat energi, mereka nggak paham, perlu kita jelaskan. Sedangkan yang gambar ini tadi ada kata-katanya. Ini matikan air jika tidak digunakan. Kalau pada lampu ini walaupun ada kata-katanya, cuman nampak ini. Nah, yang posternya kekurangan kata-kata boleh dilengkapi. Ibu lanjut ke kelompok 2 dulu. Silakan Manda jelaskan, Manda. Memperbanyak menanam pohon di bumi. Nah, apa hubungannya dengan hemat energi ini, Manda? Kalau boros energi, suhu bumi meningkat. Nah, bagus. Kalau kita boros energi, katanya suhu bumi meningkat. Untuk menanggulangi suhu bumi meningkat ini, Manda mengusulkan menanam pohon. Tapi sayangnya seperti poster kelompok 1 tadi ya, Manda. Apa yang kurang, Manda? Kata-katanya. Nah, kata-kata bisa Manda tambahkan nanti ya. Ya, Bu. Nah, itu rusak sinyal Dimas. Ya, ini kalau gambar Dimas ini ada setetes air ya. Dijelaskan dengan kata-katanya hemat air sekarang untuk generasi yang akan datang. Jadi, walaupun gambarnya cuma setetes air dibantu dengan tulisan, maka orang akan mudah memahaminya. Oke, bagus sekali untuk kelompok 2. Kita lanjut ke kelompok 3.
Mematikan lampu saat tidak digunakan. Mematikan lampu, bagus. Ini gambarnya jelas, ada menekan tombol off, ada tulisannya. Kira-kira apa yang perlu kita tambahkan pada gambar ini supaya lebih bagus? Coba kelompok 1 dan 2 kasih saran. Gunanya lebih diperbanyak, Bu. Ah, iya, bagus. Ini jadi nanti Mutia tolong diwarnai lebih bagus lagi, lebih rapi lagi, diulang mengirimnya ke grup WA kita ya. Sini terima kasih untuk kelompok yang sudah aktif berdiskusi tadi. Ada kelompok 1 dan 2, kelompok 3 juga aktif. Tapi kita simpulkan materi kita, silakan kamu buka LKPD-nya tadi. Mana yang belum lengkap silahkan dilengkapi. Nah, nih, akibat dari pemborosan energi. Ini sesuai dengan gambar Manda tadi. Coba Manda bacakan Manda. Temperatur bumi hal ini karena menggunakan energi balon menguat. Nah, jadi ini yang nomor 1 inilah. Ya, Dimas. Yang inilah maksud dari gambar Manda tadi. Kenapa dia nyuruh menanam pohon. Nah, selanjutnya Cadangan sumber daya energi khususnya bahan bakar fosil lama-kelamaan akan habis di masa yang akan datang. Tadi kita juga sudah menyebutkan beberapa ide menghemat energi. Siapa yang masih ingat? Silakan. Mengganti lampu dengan yang hemat energi. Mengganti lampu dengan hemat energi. Apa lagi? Menggunakan air Membuat rumah surya. dengan ventilasi dan penerangan yang cukup. Membuat rumah dengan ventilasi dan penerangan cukup. Bagus, Noval. Menggunakan Lagi? air cukup ya. Secara penuh. Mematikan TV secara penuh. Jam semalaman. Nah, tidak boleh mengisi cas HP semalaman. Ya, Bu. Memasang timer pada pendingin udara. Memasang timer pada pendingin udara. Kalau tidak terlalu perlu, tidak usah kita hidupkan. Kalau mematikan TV secara penuh, tadi maksudnya siapa itu? Apa maksudnya itu, Via? Setelah kita matikan TV, kita cabut kabelnya. Karena walaupun TV sudah mati, kabelnya masih ada pada stop kontaknya, itu arusnya masih tetap mengalir, walaupun kecil. Tapi tetap pemborosan energi. Ada lagi yang lain? Menggunakan AC dan kipas angin seperlunya. Menggunakan AC dan kipas angin seperlunya. Bagus, banyak sekali idenya. Silahkan kamu lengkapi di LKPD-nya bagi yang belum lengkap. Oke, yang terakhir kesimpulan kita adalah mengenai sumber energi. Ada berapa sumber energi yang kita pelajari tadi? 2, yaitu? Sumber energi yang Energi terbarukan. sumber energi terbarukan. Yang tidak terbarukan. Coba gantian ngomongnya. Ada tadi Bu dengar sumber energi terbarukan, ada yang tidak Sumber terbarukan energi ini. yang terbarukan. Ini Fitri nunjuk tangan ini. Coba Fitri, sumber energi terbarukan itu apa maksudnya Fitri? Sumber energi yang jumlahnya terbatas karena penggunaan lebih cepat daripada proses pembentuknya dan apabila digunakan secara terus-menerus akan habis. Nah, itu apa itu? Pengertian apa? Sumber energi tak terbarukan. Nah, sumber energi tidak terbarukan adalah sumber energi yang jika digunakan terus-menerus, dia akan susah lagi didapatkan karena pembentukannya lama ya. Ya, bagi yang belum dipindahkan ke LKPD, silahkan disalin apa yang disampaikan Fitri tadi. Nah, siapa yang bisa menyebutkan contoh sumber energi tidak terbarukan? Nah, yang lain kita kasih batu bara, minyak bumi. Energi nuklir. Nah, energi nuklir ya. Silahkan dipindahkan ke LKPD-nya. Clear. Yang kedua adalah sumber energi apa? Sumber energi terbarukan. Terbarukan. Sumber energi terbarukan ya, Dimas. Apa pengertiannya, Dimas? Adalah energi yang berasal dari sumber-sumber alamiah. Berasal dari sumber alam. Contohnya apa? Siapa yang bisa jawab? Sinar matahari. Nah, sinar Angin. matahari, Sinar angin, matahari, angin, Dan hujan. Ya, dan biomasa. biomasa. Nah, ingat pelajaran tadi semuanya. Nah, ini dia ringkasannya. Boleh dipindahkan juga ke LKPD-nya. Sampai di sini. Ada yang mau bertanya? Enggak ada, Bu. Nggak ada? Tidak, Bu. Paham semua berarti? Paham, Bu. Kalau paham, Ibu kasih kuis. Siap untuk kuis? Siap, Bu. Nah, tutup bukunya ya. Nggak ada yang nyuri-nyuri lihat buku ya. Ibu bagikan link kuisnya. Bagikan link kuisnya sebentar. Nah, silakan kamu klik itu. Sudah bagikan di grup WA, silakan diklik. Nampak kalian gabung, ayo lanjut. Bagus. Siapa lagi yang masuk ini? Dia belum masuk lagi. Natasha belum masuk lagi. Nah, lihat. Nggak lagi, periksa sama-sama. Oke, selesai. Peringkat 1 Via, lalu Nadila, lalu Dimas. Bagus sekali. Nah, semuanya tuntas. Oke, alhamdulillah semuanya tuntas. Berarti paham pembelajarannya hari ini. Bagi masih ada yang ragu, boleh dijapri nanti di grup WA-nya. Jika sudah paham semuanya, maka tugasnya untuk minggu depan adalah membaca materi selanjutnya mengenai transformasi energi pada makhluk hidup. Sebelum kita tutup, apakah masih ada yang ragu mengenai pembelajaran kali ini? Enggak ada, Bu. Tidak, Bu. Paham? Apakah pelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Menyenangkan, Bu. Menyenangkan. Bagian mana yang menyenangkan? Mencoba lagi. Kuis, karena seperti main game. Ya, bagian mana lagi? Membuat Membuat poster. Membuat poster. Poster, ya, karena kita bisa menyalurkan kreativitas kita mewarnai. Bagian tidak menyenangkannya ada? Enggak ada, Bu. Enggak ada, Bu. Ada, Nova? Enggak Mungkin ada. bagian tidak menyenangkannya sedang asik, nanti sinyalnya nggak bagus ya, terlempar keluar ya. Seperti Dimas tadi hilang dia sebentar ya. Iya, Bu. Nah, ya, jadi kendalanya mungkin di kendala sinyal yang agak mengganggu. Noval, coba bantu bersyukur, Noval. Semua siap. Bacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak ibu semuanya.